Kalau soal keterpengaruhan, saya 15 tahun berupaya mempengaruhi mahasiswa saya supaya percaya pada jalan pikiran Marx. 15 tahun. Karena saya ngajar Marxisme 15 tahun. Sejak Orban ya? Iya, sejak tahun 2000 lah. Oh, berarti udah. Kalau sebelum Orba itu ya LSM ngajar begituan. Jadi coba kita perhatikan ajaran Marxisme itu. Soekarno bilang dia Marxis. Sultan Syahrir tidak pernah lepas dari buku 3 jilid Das Kapital dan 1 Contribution to Political Economy ditulis oleh Karl Marx. Jadi semua pendiri kita, bangsa kita sebetulnya Marxis. Tapi apakah dia Leninis? Enggak. Dia sosialis gitu. Hatta pasti Marxisme. Teori koperasi itu teori Marxisme. Jadi dari segi riset kita mau terangkan bahwa peristiwa 65 itu adalah konsekuensi dari perang dingin. Kan itu dasarnya tuh. Sehingga kita ikuti dalil Amerika itu supaya tidak terjadi contagious effect itu, efek berantai itu yang dari mulai dari Korea ke sini, Vietnam, Laos segala macam tuh. Lalu dibikinlah kita diumpankan pada teori McCarthyism yang sebetulnya itu juga hoax sebetulnya kan digembar-gemborkan oleh Menteri Luar Negeri McCarthy bahwa Amerika itu akan dikuasai oleh komunis. Itu kampanye ideologi kan atau kampanye anti ideologi. Nah, kita masuk di situ. Ya? Jadi sebetulnya kalau terjadi pembelahan politik di masa itu biasa aja. Wong PKI pada waktu itu partai resmi kok. Kan PKI partai resmi, nggak boleh dilarang pada waktu itu tuh. Karena dia kalah maka dia dilarang. Kalau dia menang ya udah kita jadi komunis kan. Jadi kita mesti lihat dulu genealogi dari peristiwa ini. Itu satu poin tuh peristiwa. Banyak betul pendiri bangsa kita yang menganggap bahwa Indonesia itu memang mesti didesain secara sosialistis. Ya. Artinya secara marxistis. Saya bilang sosialisme siapa? Ya sosialisme bapaknya adalah Marxis. Marx adalah bapak sosialisme itu. Sila kelima kita Pancasila itu dasarnya adalah Marxisme. Sila kerakyatan juga dasarnya adalah Marxisme itu. Tapi yang kita larang adalah komunisme. Karena komunisme itu bengis, komunisme itu membunuh orang. Kan itu, Leninisme itu membunuh. Marxisme tidak membunuh. Marxisme adalah ajaran tentang keadilan sosial. Marxisme yang berubah menjadi komunisme itu karena ajaran politik Lenin yang kemudian berakibat, apalagi di Pol Pot itu berapa 3 juta orang yang mati tewas karena ideologi itu. Kalau kita tanya apakah 3 juta orang itu Marxis, nggak ada yang ngerti Marxisme, yang ngerti adalah pimpinan-pimpinan partainya aja tuh. Dari klaim PKI ada 4 juta anggota aktif Partai Komunis Indonesia itu dan pengikut silent, pengikut tersembunyinya ada 20 juta. Kalau kita anggap oke lah ada 20 juta, kita korting lah 10 juta tuh. 10 juta anggota PKI pada tahun 65, kalau kita bikin komputasi dan masukin di dalam matriks 100 kali 100 diolah sebagai big data, semua kita itu punya kaitan dengan PKI. Karena setiap kali 6 orang berkumpul, itu pasti ada kaitan dengan 6 orang yang lain. Begitu cara melihatnya kan, populasi itu. Nggak berselingkungan dalam konteks pasti semua itu. orang nggak berselingkungan. Saudara karena kawin, karena pacaran, itu pasti kan. Nah, karena itu betul Pak Ponto tadi, keterpengaruhan itu yang mesti diingatkan. Jadi misalnya ada seorang kakek punya 5 cucu, yang 3 memang mangga pada kakeknya, tapi yang 2 karena dididik di dalam tradisi liberalisme Amerika, misalnya pergi sekolah dia benci pada tiga cucunya yang lain kan, saudara-saudaranya yang lain. Jadi bukan itu intinya tuh, bukan anak cucu, tapi keterpengaruhan.